Jiwa terpilih, bersiaplah karena kita sedang memasuki fase yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Apa yang terjadi minggu lalu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari skenario besar, sebuah umpan yang sengaja dilepaskan untuk menguji siapa yang siap dan siapa yang akan lengah. Sebagian dari kita mungkin sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda, ketenangan yang aneh, kesunyian yang tidak biasa, seolah-olah dunia menahan napas. Namun ketahuilah, itu bukanlah kedamaian sejati. Itu adalah lapisan tipis ketegangan yang tersimpan rapi, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Dan kini, perubahan itu tidak bisa lagi dihindari. Segalanya akan runtuh sekaligus, tidak dengan peringatan yang keras, tetapi dengan gelombang energi yang akan terasa langsung ke dalam tubuh, hati, bahkan jiwa kita. Yang menjadi pusat dari semua ini adalah bulan, pendorong utama perubahan emosional dan spiritual minggu ini. Dan kamu, ya kamu, bukan sekadar penonton dalam peristiwa besar ini. Kamu berada di jalur utama, menjadi bagian penting dari transformasi yang akan menentukan arah baru dalam perjalanan hidupmu. Yang membedakanmu dari yang lain adalah sensitivitas khususmu terhadap energi ini. Sebuah anugerah yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari, namun mulai membangkitkan kekuatan baru di dalam dirimu. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini. Dalam beberapa saat ke depan, aku akan mengungkapkan tanda-tanda yang perlu kamu perhatikan agar tidak terjebak dalam ilusi dan kebingungan. Ini bukan sekadar informasi biasa. Ini adalah panduan penting untuk membantumu tetap kuat dan fokus di tengah badai energi yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting berikutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mendukung lebih banyak konten pencerahan seperti ini, kamu bisa berikan super thanks sebagai bentuk dukunganmu. Bersama, kita akan melangkah lebih kuat dan lebih sadar menuju jalan jiwa kita yang sejati. Bagian 1. Super New Moon akan datang. Dalam hitungan hari, tepatnya pada tanggal 27 April 2025, sebuah peristiwa langit yang langka dan penuh energi akan terjadi. Super New Moon. Ini bukan sekadar fase bulan baru biasa. Ini adalah saat di mana bulan mencapai titik terdekatnya dengan bumi, yang dalam astronomi disebut perigi, dan bersamaan dengan itu, ia memasuki fase bulan baru, di mana wujudnya sepenuhnya menghilang dari pandangan mata. Dua kekuatan ini, kedekatan fisik dan kegelapan total, menciptakan kombinasi yang sangat kuat secara energi dan emosional. Di balik gelapnya langit malam, terdapat dorongan besar yang diam-diam menggeser pola dalam tubuh, pikiran, dan bahkan nasib manusia. Bayangkan seseorang berdiri sangat dekat di hadapanmu, hanya beberapa sentimeter dari wajahmu, namun dalam kegelapan mutlak. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakan napasnya, getaran tubuhnya, bahkan ketegangan emosinya. Begitulah perumpamaan Super New Moon ini. Meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tubuh kita sebagai sistem energi yang sangat peka akan merespons getaran bulan ini jauh sebelum kita menyadarinya secara sadar. Kamu mungkin akan merasa gelisah tanpa sebab, detak jantungmu lebih cepat, tidurmu tak nyenyak, atau malah mimpi yang tak biasa mulai hadir tanpa undangan. Energi Super New Moon ini bekerja seperti cermin raksasa dalam kegelapan. Ia memantulkan semua hal yang telah kamu sembunyikan di balik dinding hati dan pikiranmu. Emosi yang kamu tekan, keputusan yang kamu tunda, pertanyaan yang kamu hindari, semuanya mulai muncul ke permukaan. Ini sebabnya mengapa banyak orang akan mulai bertingkah aneh, lebih emosional dari biasanya, gampang tersinggung, percakapan terasa canggung dan tak terselesaikan. Ketegangan bisa muncul dari hal-hal sepele, karena sistem energi manusia sedang digeser ulang oleh frekuensi kosmik ini. Tak hanya perilaku, alam bawah sadar pun ikut bereaksi. Dalam momen ini,
Mimpi-mimpimu bisa terasa sangat hidup, seolah kamu benar-benar berada di dalamnya. Batas antara realitas dan dunia mimpi menjadi sangat tipis. Beberapa orang bahkan akan merasa seperti menjalani kehidupan kedua di dunia tidur mereka. Ini adalah fase di mana intuisi menjadi tajam, firasat muncul tanpa logika, dan suara hati mulai berbicara lebih keras dari biasanya. Jangan abaikan pesan-pesan yang muncul melalui mimpi atau perasaan mendadak yang seolah datang dari entah di mana, karena bisa jadi itu adalah isyarat penting dari semesta untuk langkah hidupmu selanjutnya. Yang paling kuat dari semuanya, bulan ini tidak akan bertanya apakah kamu siap. Ia akan menarik keluar segala sesuatu yang tersembunyi. Jika ada kebenaran yang kamu tahu namun enggan diakui, bulan ini akan menyorotinya. Jika ada keputusan yang kamu tunda karena takut, inilah saatnya mereka tak bisa lagi dihindari. Super New Moon datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk membantumu membebaskan diri. Namun proses pembebasan itu seringkali datang dalam bentuk ketegangan, kekacauan, dan kejujuran yang menyakitkan. Maka bersiaplah, bukan untuk melawan, tapi untuk menerima dan melewatinya dengan kesadaran penuh. Bagian 2. Perangkap ilusi ego dimulai. Memasuki tanggal 29 April 2025, langit menghadirkan babak baru yang jauh lebih kompleks, fase ilusi ego. Ini bukan sekadar pergeseran energi, melainkan seperti medan kabut yang membingungkan naluri, mempermainkan emosi, dan mengaburkan kebenaran batin. Fase ini ibarat panggung megah tempat seluruh aspek kepribadianmu diuji, bukan oleh dunia luar, tetapi oleh pantulan dirimu sendiri yang tercermin dalam energi semesta. Dan kamu harus waspada, karena tidak semua perhatian yang datang padamu adalah bentuk berkah. Sebagian bisa jadi umpan halus dari ego yang lapar akan validasi. Langit menjadi ladang kompetisi kosmik. Bulan, Venus, dan Saturnus, tiga entitas langit yang kuat, berkumpul dalam poros ketegangan tinggi. Venus memancarkan energi cinta dan hasrat untuk terhubung. Saturnus, sang penguasa batas dan disiplin, menekan dengan tuntutan kontrol dan tanggung jawab. Sementara bulan, sebagai simbol emosi dan intuisi, mendesak untuk menemukan kejernihan di tengah kekacauan. Ketiganya seperti menarik tali dari arah berbeda, dan kamu, sebagai manusia yang peka, menjadi titik temu dari konflik itu. Akibatnya, akan ada gangguan psikis yang terasa nyata. Suara-suara dalam kepalamu mungkin terdengar lebih ramai dari biasanya. Keraguan, rasa tidak aman, keinginan untuk dikagumi, dan rasa takut tak terlihat. Kamu bisa merasa ingin membuka diri sepenuhnya kepada seseorang, tapi pada saat yang sama merasa perlu menarik diri untuk menjaga harga dirimu. Ada dorongan untuk menunjukkan kehebatanmu, agar dilihat, diakui, bahkan dipuja oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memberi makna apapun dalam hidupmu. Inilah medan ilusi yang diciptakan ego ketika ia merasa tidak aman di tengah kekuatan luar biasa yang datang dari langit. Fase ini memunculkan satu ujian besar. Bisakah kamu tetap tenang dalam ketidaktahuan? Bisakah kamu tidak bereaksi saat dunia di sekitarmu terasa ingin memaksamu untuk membuktikan sesuatu? Ketegangan ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membentuk kesadaran baru, bahwa kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Kamu tidak perlu memamerkan apapun, tidak harus selalu menjelaskan dirimu, dan tidak perlu berlomba dengan siapapun. Ketika kamu bisa menolak untuk ikut berlari dalam perlombaan ilusi ini, justru di sanalah kamu memenangkan pertempuran. Jadi, ketika badai emosional dan sosial mulai berputar di sekelilingmu, tetaplah kokoh, tundalah reaksi, diamlah 1 jam lebih lama dari biasanya. Dengarkan hatimu sebelum mengikuti arus. Perangkap ilusi ego hanya bisa menjatuhkan mereka yang belum mengenal dirinya sendiri. Tapi kamu berbeda. Jika kamu mendengarkan dengan saksama, kamu akan sadar bahwa kekuatan terbesar dalam minggu ini bukanlah pada seberapa keras kamu bertarung, melainkan pada seberapa teguh kamu memilih
untuk tidak ikut bermain dalam permainan yang tidak kamu pilih. Bagian 3. Pesan psikis dan tanda-tanda aneh. Pada tanggal 26 April 2025 terjadi peristiwa langit yang jarang dan penuh makna tersembunyi. Bulan akan sejajar langsung dengan Merkurius, sang pembawa pesan para dewa dalam mitologi kuno. Namun pesan yang dibawa Merkurius kali ini tidak datang dalam bentuk teriakan keras atau tanda dramatis. Ia datang dalam bisikan, menyusup diam-diam ke dalam aktivitas paling sepele dalam hidupmu. Ia menyelinap melalui getaran-getaran halus saat kamu menyikat gigi, ketika jarimu tanpa sadar menggulir layar ponsel, atau bahkan saat kamu tidak sengaja mendengar sepotong kalimat dari percakapan dua orang asing. Pesan itu ada di sana, kecil, sederhana, tapi penuh makna jika kamu cukup sadar untuk menangkapnya. Selama periode ini akan muncul fenomena kebetulan yang terlalu spesifik untuk dianggap biasa. Lagu yang tiba-tiba terus terngiang di kepalamu, seolah-olah ia membawa pesan tersembunyi. Kenangan dari masa lalu yang sudah lama terkubur, mendadak menyeruak tanpa alasan, membawamu pada kesadaran yang belum sempat kamu hadapi. Bahkan, pikiran tentang seseorang bisa tiba-tiba muncul. Dan hanya dalam hitungan jam atau hari, kamu benar-benar bertemu dengannya. Hal-hal seperti ini bukan kebetulan acak. Mereka adalah bentuk komunikasi halus dari semesta, menyisip lewat celah antara realitas dan intuisi, lewat jalan pintas dari dunia psikis ke dunia nyata. Ini adalah minggu di mana firasatmu menjadi alat paling tajam untuk membaca dunia. Jika ada sesuatu yang terasa aneh yang bukan menyeramkan, tapi seperti ada maksud tertentu, percayalah, waktu yang terasa melambat, perasaan yang muncul tanpa sebab, bahkan mimpi yang terasa terlalu nyata, semuanya bisa menjadi portal kecil yang menghubungkanmu dengan pesan yang lebih tinggi. Semesta sedang berbicara denganmu, namun ia hanya berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh hati yang tenang dan pikiran yang tidak tergesa-gesa. Namun di balik pesan-pesan itu, tersembunyi juga ujian. Tidak semua yang muncul dalam pikiranmu adalah kebenaran murni. Beberapa di antaranya adalah gangguan, umpan dari alam bawah sadarmu sendiri untuk menguji apakah kamu bisa membedakan antara suara intuisi dan suara luka masa lalu, antara bisikan nurani dan bisikan ego. Maka dari itu, kamu perlu menyaring semua yang kamu rasakan dan pikirkan, bukan dengan logika semata, tapi dengan kesadaran penuh dan kejujuran batin. Ini adalah minggu di mana kamu diuji dalam kesadaran yang sunyi. Tidak akan ada tanda-tanda besar yang mengguncang, tapi justru dalam keheningan itulah kamu bisa menemukan arah yang selama ini kamu cari. Dengarkan yang tidak terdengar. Perhatikan yang sering kamu abaikan. Karena bisa jadi semesta sedang mengungkapkan bagian terpenting dari takdirmu dalam bentuk yang paling diam. Bagian 4. Audit jiwa. Menjelang tanggal 29 April 2025, suasana hati banyak orang akan mulai berubah. Akan ada perasaan dingin yang tidak bisa dijelaskan, seperti kabut tipis yang turun perlahan dan menyelimuti hubungan-hubungan terdekatmu. Bukan karena terjadi konflik besar, bukan pula karena ada pertengkaran hebat. Justru karena muncul keheningan yang terasa mencurigakan, membuatmu mempertanyakan, apakah semua baik-baik saja? Dalam astrologi, saat Venus berhadapan dengan Saturnus, itulah momen ketika cinta diuji oleh realitas. Venus ingin koneksi, kedekatan, kasih sayang. Tapi Saturnus datang membawa cermin, memperlihatkan kebenaran, batas, dan kedewasaan yang tak bisa dihindari. Fase ini bukan tentang putus atau bertahan, tapi tentang audit jiwa terhadap semua hubungan yang kamu miliki. Entah itu hubungan romantis, pertemanan, keluarga, atau bahkan relasi kerja. Alam semesta akan mengajukan pertanyaan paling jujur, namun sulit dijawab.
apakah hubungan ini mendukung pertumbuhan jiwamu, atau justru menguras tenagamu, menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu, dan kamu tidak akan bisa menghindar. Sebab pertanyaan itu akan muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam hatimu sendiri, melalui rasa ragu, kekecewaan kecil, atau diam yang semakin menusuk. Kamu mungkin akan mulai merasa tidak cocok dengan orang-orang yang dulu sangat dekat. Mungkin kamu akan menyadari bahwa kamu terus-menerus mengecilkan dirimu sendiri agar bisa diterima. Atau kamu akan melihat bahwa beberapa hubungan hanya bertahan karena keterbiasaan, bukan karena keterhubungan. Dan itulah momen pentingnya. Relasi yang rapuh akan terlihat retaknya dengan sangat jelas. Kamu tidak perlu memaksa memperbaiki semuanya, karena memang tidak semuanya harus diperbaiki. Beberapa memang harus dilepaskan agar ruang baru bisa terbuka. Namun, di tengah proses ini akan ada kejutan lembut yang juga datang. Hubungan yang sejati akan menguat dengan sendirinya. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar ada, bahkan dalam diam. Siapa yang tetap memilihmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena mereka tahu kamu tumbuh. Mereka yang tetap bertahan, bukan karena kewajiban, tapi karena koneksi jiwa. Dan hubungan semacam ini akan menjadi pondasi spiritual yang kuat, tempat di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa takut ditinggalkan. Jadi, jika ada yang pergi, izinkan. Itu bukan akhir, itu adalah pemurnian. Dan jika ada yang tetap, peluklah erat, karena mereka telah melewati ujian paling sunyi dan paling jujur dari semesta. Inilah audit jiwa, saat di mana semua yang palsu akan gugur dan semua yang murni akan bertahan. Sebuah proses yang sunyi tapi sangat menyelamatkan. Bagian 5. Ujian Fata Morgana. Menjelang akhir April 2025, langit menciptakan konfigurasi yang begitu halus namun menyesatkan. Segitiga kosmik antara Venus, Saturnus, dan Neptunus. Ini adalah perpaduan energi yang saling bertentangan namun justru menghasilkan satu ujian besar. Ujian yang tak terlihat namun bisa mempengaruhi keputusan besar dalam hidupmu. Venus menggoda dengan segala hal yang tampak indah. Cinta, daya tarik, kenyamanan, impian yang terasa dekat. Tapi Saturnus diam-diam membentangkan batas realitas, meminta pertanggungjawaban dan logika. Dan Neptunus, sang ilusionis, membungkus semuanya dalam kabut tipis, sehingga yang palsu terlihat seperti yang paling benar. Di bawah konfigurasi ini, kamu mungkin merasa seperti sedang disodori hadiah dari langit. Seseorang datang dengan kata-kata manis yang sempurna, sebuah peluang karier yang tampak seperti jalan pintas menuju sukses, atau mimpi lama yang tiba-tiba terasa bisa diraih. Tapi inilah Fata Morgana energi, sesuatu yang tampak begitu nyata, namun ketika didekati bisa jadi hanya bayangan. Semesta sedang menguji bukan hanya matamu, tapi hatimu. Bisakah kamu membedakan antara keinginan yang dalam dan delusi yang halus? Ujian ini sangat rumit karena ia memanfaatkan bagian dari dirimu yang paling rentan, harapan. Dan harapan seringkali membutakan kita. Kamu mungkin merasa tergoda untuk buru-buru mengambil keputusan, mengejar mimpi yang tiba-tiba muncul, atau memberikan kepercayaan penuh pada orang baru yang tampaknya terlalu sempurna. Tapi inilah saatnya kamu harus benar-benar berhenti dan bertanya, apakah ini nyata? Ataukah aku hanya sedang melihat pantulan dari keinginanku sendiri? Justru dalam penundaanlah kekuatanmu diuji. Jika kamu mampu menahan diri, menunggu, mengamati, dan tidak bereaksi secara impulsif, kamu akan diberi kejernihan yang luar biasa. Segalanya akan tampak berbeda setelah kabut ini menghilang. Orang-orang yang tak tulus akan kehilangan topengnya. Peluang-peluang yang hanya berisi janji kosong akan terbongkar. Dan kamu akan bersyukur telah menunggu, karena yang tersisa setelah semuanya menguap adalah yang benar-benar nyata dan mendalam.
Inilah inti dari ujian Fata Morgana, bukan untuk membuatmu ragu akan segalanya, tapi untuk melatih kejernihan batinmu, agar kamu bisa melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan kesadaran. Semesta ingin tahu, bisakah kamu membedakan ilusi dari intuisi? Jika kamu lulus dari ujian ini, kamu tidak hanya akan selamat dari kekecewaan, tetapi juga akan dibimbing langsung menuju kebenaran yang tak tergoyahkan. Bagian 6. Apakah kamu termasuk yang peka terhadap bulan? Jiwa terpilih, tidak semua orang akan menyadari pengaruh bulan, tetapi mereka yang peka secara batin akan merasakannya, bahkan sebelum tahu apa yang sedang terjadi di langit. Peka terhadap bulan bukan berarti kamu aneh atau lemah. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki koneksi spiritual yang lebih halus dan kuat terhadap ritme alam semesta. Energi bulan, terutama saat peristiwa langka seperti super new moon, bekerja seperti frekuensi radio yang hanya bisa ditangkap oleh receiver tertentu, dan kamu mungkin salah satunya. Tanda-tandanya tidak selalu dramatis. Terkadang, kamu hanya merasa kosong di tengah percakapan, seakan jiwamu tidak bisa beresonansi dengan dunia di sekitarmu. Atau muncul dorongan kuat untuk menyendiri, bukan karena marah atau sedih, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu diatur ulang. Ini adalah riset batin, dan itu tidak bisa dilakukan saat kamu tenggelam dalam kebisingan dunia luar. Tubuhmu mungkin terasa lelah, namun dokter tidak menemukan apa-apa. Pikiranmu mungkin terasa kabur, tapi di balik kabut itu justru kilasan wawasan datang, seperti cahaya yang menyelinap di sela-sela tirai. Kamu bisa tiba-tiba memahami sesuatu tentang dirimu, tentang orang lain, atau tentang hidup, tanpa tahu dari mana pemahaman itu berasal. Inilah aktivasi batin, momen ketika intuisi mulai berbicara lebih nyaring daripada logika. Perasaanmu pun menjadi lebih dalam. Hal-hal kecil seperti lagu, aroma, atau kenangan lama bisa memunculkan emosi mendalam. Ini bukan kamu yang terlalu sensitif. Ini adalah sistem spiritualmu yang sedang membuka jalur-jalur baru. Seperti bayi yang baru lahir, kamu sedang belajar mengenali dunia lagi, tapi kali ini dengan hati dan kesadaran yang lebih tajam. Dan dalam proses ini, kamu mungkin mulai menyadari bahwa kamu memiliki bakat spiritual, kemampuan menyembuhkan, melihat, merasakan energi, atau memahami hal-hal tanpa kata-kata. Jika kamu melihat orang lain tiba-tiba menjadi murung, diam, atau mudah tersinggung, ketahuilah bahwa mereka mungkin juga sedang dalam proses ini. Tidak semua transformasi datang dengan suara keras, sebagian datang dalam keheningan, dalam pelan-pelan. Maka, jika kamu termasuk jiwa-jiwa yang peka terhadap bulan, jangan ragukan dirimu. Peluk perubahan ini. Kamu tidak sedang rusak, kamu sedang dibuka, dan yang akan lahir darimu adalah versi yang jauh lebih sejati dari dirimu sendiri. Bagian 7. Kebocoran mimpi, gangguan garis waktu. Sekitar tanggal 27 April, ketika bulan berada pada titik perigi, jarak terdekatnya dengan bumi, terjadi peningkatan besar dalam intensitas energi bawah sadar. Peristiwa ini bukan hanya memengaruhi pasang surut air laut, tetapi juga mengaduk lapisan terdalam dari alam bawah sadar manusia. Akibatnya, mimpi-mimpi menjadi seperti pintu gerbang terbuka ke dimensi-dimensi yang biasanya tersembunyi. Kamu tidak hanya akan bermimpi, kamu akan merasa seolah hidup dalam mimpi itu. Seolah setiap detail, rasa, dan warna memiliki bobot emosional yang nyata. Yang kamu alami bisa jadi bukan sekadar simbol mimpi biasa. Beberapa di antaranya terasa seperti kenangan dari masa lalu yang tidak kamu ingat pernah alami, atau bahkan seperti kejadian dari kehidupan lain. Kamu bisa terbangun dengan ingatan kuat akan nama seseorang yang tidak kamu kenal, tempat asing yang terasa familiar, atau lagu yang belum pernah kamu dengar tetapi terus mengulang dalam pikiranmu.
Ini adalah fenomena yang disebut sebagai kebocoran dimensi. Ketika garis waktu alternatif menyentuh kesadaranmu di saat sistem spiritualmu sedang paling terbuka. Fenomena ini sering disebut sebagai gangguan garis waktu. Setiap jiwa memiliki berbagai versi diri di dimensi yang berbeda. Pilihan yang tidak kamu ambil, jalan hidup yang tidak kamu jalani. Ketika batas antara dunia sadar dan bawah sadar mengendur, seperti pada fase bulan ini, pecahan dari versi lain dirimu bisa menyelinap masuk. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan potensi, peringatan, atau kemungkinan yang sedang kamu abaikan dalam hidupmu saat ini. Maka sangat penting untuk mencatat setiap mimpi yang kamu alami, sekecil apapun detailnya. Terkadang pesan tidak datang dalam bentuk kata-kata, melainkan pola, warna, emosi, atau bahkan simbol-simbol aneh. Mimpi tentang air, rumah, binatang tertentu, atau bahkan angka. Semua itu adalah bahasa semesta yang perlu ditafsirkan dengan intuisi, bukan logika. Kamu tidak perlu memahami semuanya sekaligus. Cukup sadari bahwa kamu sedang menerima data spiritual mentah yang akan kamu mengerti seiring waktu. Yang paling penting dalam fase ini adalah tidak mengabaikan intuisi yang muncul setelah mimpi. Jika kamu merasa terdorong untuk menghubungi seseorang, menghindari tempat tertentu, atau justru mengejar ide gila yang datang begitu saja, dengarkan itu. Tidak semua ilham berasal dari pikiranku yang sadar. Beberapa adalah bisikan lembut dari versi terbaik dirimu yang mencoba menjangkau dan mengarahkanmu. Dunia mimpi adalah tempat suci, dan di fase ini kamu diizinkan mengintipnya sedikit lebih dalam. Pengingat terakhir, pada pekan ini kita seringkali terjebak dalam ilusi antara apa yang tampak nyata dan yang tidak nyata. Tidak jarang kita merasa tergoda untuk mempercayai apa yang terasa lebih akrab atau lebih konsisten dengan pengalaman kita sehari-hari. Namun, semesta mengingatkan kita bahwa realitas bukan hanya tentang apa yang kita lihat atau rasakan dengan indera fisik kita. Ada kebenaran yang lebih dalam, tersembunyi di luar lapisan-lapisan ilusi yang kita bangun dari ketakutan, egosentrisme, atau keinginan yang tak terkendali. Pada saat seperti ini, penting untuk mengingat bahwa kebenaran sejati lebih sering muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Pekan ini, ujian yang datang bukan untuk menguji ketakutan kita atau dorongan ego kita. Semesta tidak sedang mengukur seberapa kuat kita melawan rasa takut atau betapa besar keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Yang diuji adalah ketajaman hati kita. Seberapa peka kita terhadap kebenaran batin yang lebih dalam, bagaimana kita merespons dengan hati yang terbuka, bukan dengan reaksi otomatis dari pola lama. Hati yang tajam bisa menangkap nuansa yang tersembunyi, bisa melihat lebih jauh daripada mata yang hanya mengandalkan penglihatan fisik semata. Dan ujian ini sangat halus, bisa datang dalam bentuk pilihan kecil, perasaan yang timbul tanpa alasan jelas, atau keputusan yang terasa lebih besar dari yang terlihat. Mereka yang lulus ujian ini, yang mampu mempertahankan ketenangan dan kebijaksanaan di tengah gejolak emosi dan kebingungan, akan menemukan dirinya melangkah ke bulan Mei dengan jalur jiwa yang lebih terang. Langkah mereka lebih mantap, lebih fokus, karena mereka telah mengasah intuisi dan kedalaman batin mereka. Semesta akan menemuimu di sana, separuh jalan, siap memberikan bantuan dan penguatan lebih lanjut, mengarahkannya menuju transformasi yang lebih besar. Ini adalah saat kebangkitan, saat yang tepat untuk melangkah maju dengan lebih percaya diri, karena kamu sudah siap menghadapi apa yang datang di depan.